Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin bikin preview pertandingan Europa League antara Omonia Siprus menghadapi Manchester United. Partai ini akan berlangsung, sebentar gua lihat, kalau tidak salah itu hari Kamis ya, pasti hari Kamis. Kalau di Belanda sini ya, sebentar gue ingin cek supaya pasti jadwalnya. Itu 18.45. Berarti kalau di Indonesia 23.45 atau tengah malam kurang 15 menit. Nah, partai ini menurut gue salah satu partai yang ada di bulan Oktober pastinya, di mana di bulan Oktober itu ada 9 jadwal, sudah ada satu partai Manchester United Derby of Manchester kalah 6-3 menghadapi Manchester City. Sekarang menurut gua ini partai yang Manchester United harus menang ya, harus menang, tapi menurut gua rotasi tetap harus dilakukan. Tidak seperti ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Ada dua alasan paling tidak seperti biasa ya. Nomor satu yaitu adalah kualitas dari Omonia dibandingkan dengan Manchester United. Menurut gue dengan amatiran, Omonia ini adalah tim terlemah di grup Europa League yang ada Manchester United-nya. Nomor dua, Manchester United harus menatap juga partai liga selanjutnya, yaitu adalah di Goodison Park menghadapi Everton itu di hari Ahad. Tidak banyak jeda waktunya, praktis dari Derby of Manchester hari Ahad sampai dengan hari Ahad yang menghadapi Everton. Manchester United ada 3 pertandingan, Manchester Derby, Omonia, dan juga Everton. Jadi Erik ten Hag harus melakukan rotasi di sana, tidak mungkin tidak. Dan menurut gue ketika menghadapi Omonia inilah Manchester United punya peluang ya untuk bisa menang dengan melakukan rotasi. Kenapa? Seperti gue sebutkan tadi, itu kualitas dari Omonia sekali lagi, walaupun ini di atas kertas. Gue lihat Omonia sendiri di Liga Siprus saat ini berada di peringkat keempat ya, dengan nilai 9 dari 5 kali bertanding, 10 kali memasukkan, 5 kali kebobolan, nilai 9. Ini adalah perbandingan Manchester United dengan Omonia. Omonia 2 pertandingan terakhir mereka berhasil menang, bahkan tidak kebobolan, clean sheet, tapi di 3 pertandingan sebelumnya mereka selalu kalah. Sementara Manchester United ya seperti kita ketahui ya, baru saja kalah telak 3 menghadapi Manchester City. Nah, yang menarik kalau gua lihat lagi Omonia ini di Eropa, di kompetisi Eropa ya. Di 2 pertandingan terakhir mereka ini kalah loh di Europa League menghadapi Sheriff dan juga Real Sociedad. Sebelumnya itu mereka dikualifikasi kalau tidak salah, ini kalau gue salah tolong diralat ya. Ketika menghadapi Gent, mereka mampu unggul 2 kali di Belgia dan juga ketika bermain di Siprus. Artinya mereka memang kalah 2 kali menghadapi Real Sociedad dan juga menghadapi Sheriff, tapi mereka punya unsur kejutan ini. Gent kalah walaupun lagi kalau gue tambahkan, ya tetap sih menurut gue kualitasnya ada gap dengan Manchester United. Dan lawan-lawan lainnya yang pernah dihadapi oleh Omonia dari tahun 2001 ini menurut gue tidak ada nama dalam tanda kutip yang sebesar Manchester United. Ada pemain yang menurut gue menarik ya, yaitu adalah Tim Matavs. Waktu gue cari-cari nih, gue melihat siapa saja pemainnya, ternyata ada nama Tim Matavs. Kenapa gue langsung melihat ke Tim Matavs? Karena dia pernah membela Vitesse Arnhem di Eredivisie. Pada saat itu penampilannya lumayan ya, 3 musim, musim terakhir 12 gol diciptakan. Lalu dia sempat pindah ke beberapa liga, sekarang dia bermain di Omonia. Walaupun demikian, ada satu pemain ini menurut gue yang harus diwaspadai oleh Manchester United, yaitu adalah Bruno. Pemain ini di 2 pertandingan terakhir di Omonia menciptakan 2 gol, 1 gol di masing-masing pertandingan. Dan ketika Omonia kalah menghadapi Real Sociedad, dia mampu mencetak gol satu-satunya dari Omonia. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Omonia, dia lagi on fire nih, 3 gol bisa diciptakan oleh Bruno. Pemain Brazil, 28 tahun, berposisi penyerang sayap ya, yang kakinya ini kidal, jadi harus diwaspadai. Bisa bermain di sayap kanan maupun sayap kiri. Ketika menghadapi Real Sociedad, dia tampil dari bangku cadangan. Tapi menurut gue
pemain-pemain eksplosif seperti inilah yang harus diwaspadai oleh Manchester United, di mana pemain yang mengandalkan aksi-aksi individu, ya kan, dan memang sepertinya nanti akan seperti itu jalannya pertandingan. Tipe-tipe seperti Sheriff Tiraspol, Omonia, tim yang secara kolektif kualitasnya ini gapnya cukup jauh dengan Manchester United, akan banyak melawan dengan fisik, nomor satu. Nomor dua adalah dengan aksi-aksi individu yang kalau pemain Manchester United tidak fokus, nah ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika menghadapi Real Sociedad, mereka memainkan 3-5-2 ya. Omonia ini. Ketika menghadapi Sheriff, mereka juga bermain dengan 3-5-2. Jadi gua berkesimpulan, asumsi gua, ketika menghadapi Manchester United nanti mereka juga akan bermain dengan 3-5-2. Manchester United sendiri ini adalah musim ini ya, menurut gua kita sebelum kalah menghadapi Manchester City, bisa jadi karena memang gap break yang mungkin agak jauh sehingga momentum ini lepas, tapi pertandingan menghadapi Omonia ini merupakan momentum yang tepat untuk bisa mengambil momentum sebelumnya lah, katakanlah ya, momentum positif. Titik ini menghadapi Omonia ini untuk bisa kembali lagi ke jalur positif. Tapi seperti gue sebutkan di awal, apakah ini berarti Manchester United harus bermain seperti ketika menghadapi Sheffield? Artinya bermain langsung dengan tim terbaiknya. Ketika menghadapi Sheriff, tentu saja kita punya alasan karena ya jadwal ya. Pada saat itu ada penundaan ya kan, gapnya juga cukup jauh sehingga ya kita bisa memainkan tim utama. Tapi ketika menghadapi Omonia, menurut gue tidak perlu. Manchester United bisa melakukan kombinasi di sana ya. Tapi tetap kemenangan harus diincar. Jadi Erik ten Hag harus lebih teliti dalam memilih timnya yang bermain ya kan. Tentu saja dengan melakukan rotasi, itu tidak mungkin tidak dilakukan di pertandingan Omonia. Menurut gue ya, dengan amatiran sangat-sangat mungkin bisa dilakukan ketika menghadapi Omonia. Ini yang gue katakan Omonia di grup E itu paling lemah sendiri karena 2 pertandingan mereka belum pernah meraih poin 1 poin pun, bahkan gol mereka baru 1, kebobolan 5. Nah, sekarang kalau ngobrolin atau menerka-nerka seperti biasa ya, Erik ten Hag kira-kira akan memainkan siapa? Dengan memperkirakan Erik ten Hag akan melakukan rotasi, ini dia yang gue perkirakan. Jadi di penjaga gawang ada Tom Heaton, ada Victor Lindelof, Lisandro Martinez, karena keadaan dari Rafael Varane masih tanda tanya ya. Dan kalaupun juga masih belum pasti sih, menurut gue Rafael Varane mending disimpan saja. Kenapa? Karena track record cedera dari Rafael Varane ini cukup mengkhawatirkan. Di sebelah kanan Diogo Dalot, ya karena kita tidak punya banyak pilihan. Gue nggak tahu kondisi Aaron Wan-Bissaka, nampaknya masih cedera ya kan. Jadi tidak punya banyak pilihan di sana selain Diogo Dalot. Sebelah kiri menurut gue bisa diturunkan Luke Shaw. Luke Shaw kemarin ketika menghadapi Manchester City cukup bagus penampilannya ketika diturunkan, sehingga ya kenapa tidak diberi kesempatan lagi. Luke Shaw dia secara fisik sudah oke. Ini juga sekaligus bisa merotasi dari seorang Tyrell Malacia. Di tengah gue prediksi perkirakan Erik ten Hag akan memasang Casemiro dan Fred. 2 pemain ini diturunkan juga di babak kedua ketika menghadapi Manchester City. Di partai sebelumnya pun juga keduanya dimainkan. Rotasi lini tengah sangat mungkin, artinya 2 pemain ini akan dimainkan kembali. Sementara di lini serang, Bruno Fernandes dan Rashford. Anthony menurut gue akan kembali diberikan kesempatan ya, dalam rangka ya membangun chemistry dengan pemain lain dengan sistemnya Erik ten Hag supaya dia lebih mantap lagi, bisa lebih dalam lagi adaptasinya. Bruno Fernandes kita membutuhkan kreativitas di lini depan. Rashford untuk mengembalikan ya rasa percaya dirinya dia yang ketika menghadapi Manchester City tampil tidak bagus di babak pertama utamanya, karena bisa jadi karena support yang tidak memadai dari lini tengah. Dan Cristiano Ronaldo gue prediksi akan dimainkan oleh Erik ten Hag dari awal seperti ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Seperti yang gue katakan juga di video gue sebelumnya, partai-partai seperti inilah sangat penting bagi Cristiano Ronaldo untuk diberikan kesempatan sehingga dia bisa menunjukkan ya kemampuannya, bisa sebagai ajang memperbaiki atau mengejar ketertinggalan
persiapan dia ketika dia tidak mengikuti preseason, sekaligus juga mengembalikan kepercayaan diri, fokusnya dia dengan cara apa? Gol. Gol yang menentukan. Di partai-partai seperti inilah ketika Manchester United bisa mencetak gol dan juga meraih kemenangan, aura positif itu akan datang ke tim. Dan yang lebih penting untuk Cristiano Ronaldo, ya ke dirinya dia sendiri juga, sehingga dia ada di bagian dari keadaan positif itu di tim. Dan gua harapkan dia akan mencetak gol. Nah, seperti biasa nih, itu perkiraan Erik ten Hag. Pengharapan gua bagaimana? Ini dia pengharapan gua, 4-3-3. Gua berharap David De Gea yang diturunkan. Ya, David De Gea kemarin ketika menghadapi Manchester City kebobolan 6 gol, dia harus ada match untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, fokusnya dia, komunikasinya dia dengan lini pertahanan dan posisi penjaga gawang. Menurut gua ya bisalah untuk tidak dirotasi karena keterlibatan secara fisik mungkin tidak sebesar posisi lain. 4 back, Dalot, Lindelof, Maguire, Luke Shaw. Gua tahu Harry Maguire di situ pasti banyak sobat Football United yang berkomentar, ya kenapa Harry Maguire? Dan inilah menurut gua partai-partai yang melawan tim yang di atas kertas ada gap dengan Manchester United ini penting untuk Harry Maguire diberikan kesempatan untuk memperbaiki penampilannya dia. Gue tidak setuju dengan kalau ada pendapat mengatakan bahwa Harry Maguire sudah mentok, nggak akan lagi bisa, ya sudah seperti itu. Nggak, gue selalu beranggapan semua pemain itu pada dasarnya, semua manusia itu bisa berkembang lagi. Dalam perjalanannya pasti akan naik turun. Dan ini sudah ditunjukkan beberapa musim yang lalu. Beberapa pemain Manchester United pun juga demikian. Diogo Dalot, Fred pernah mengalami musim-musim buruk. Tapi setelah mereka bisa memperbaiki ya, dengan diberi kesempatan, ya akhirnya mereka bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Dan ini menurut gue sekali lagi partai-partai seperti ini bagi Harry Maguire ini penting. Tentu saja syarat pertama dia harus fit dulu. Karena sebelumnya dia tidak bisa dimainkan atau bahkan di bangku cadangan Manchester ketika menghadapi Manchester City karena dia cedera bersama tim nasional Inggris. Lini tengah, McTominay, Casemiro, dan Fred. Menurut gue 3 pemain ini bisa dipasang di tengah untuk mengamankan lini tengah, memenangkan lini tengah, sekaligus juga memegang possession dari Manchester United. Fred mungkin bisa ya membantu serangan ya. Tentu saja dengan tidak adanya Bruno Fernandes dan Christian Eriksen, kreativitas mungkin akan berkurang di sana. Tapi kita bisa melawannya dalam tanda kutip dengan otot. Karena ada Casemiro, ada Scott McTominay yang tentu saja piawai dalam memenangkan duel fisik di lini tengah. Dan lini depan, Anthony, Cristiano Ronaldo, dan Garnacho. Ya, gua sekali lagi kenapa tidak diberi kesempatan Garnacho? Partai menghadapi tim yang ada gap cukup dalam dengan Manchester United ini juga bisa sebagai sarana, katakanlah demikian, untuk pemain muda diberikan menit bermain yang lebih banyak supaya dia juga lebih bisa berkembang. Kita juga butuh kreativitas dari lini sayap dan Garnacho determinasi cukup bagus, ketajaman juga oke, teknik ya bagus juga. Mudah-mudahan bisa tajam bersama dengan Cristiano Ronaldo di depan dan juga Anthony yang tetap harus diberikan menit bermain juga Anthony supaya chemistry-nya bisa lebih terbangun, adaptasinya juga bisa lebih terbangun dengan pemain lain dengan sistemnya Erik ten Hag. Skor gue prediksi Manchester United akan menang 3-0. Mudah-mudahan ini bisa kejadian ya. Modal yang cukup berharga untuk hari Ahad nanti kembali lagi ke Liga Inggris menghadapi tuan rumah Everton yang tentu saja partai ini juga akan jadi partai alot, partai sulit. Tapi balik lagi ke Siprus menghadapi Omonia. Kalau Manchester United bisa meraih kemenangan kedua, artinya di atas kertas butuh 4 poin lagi untuk lolos. Dan ini mudah-mudahan bisa diraih di kandang. Karena di kandang nanti dia akan menghadapi Seris Tiraspol dan juga Omonia. 2 partai yang di atas kertas bisalah diamankan. Di atas kertas sekali lagi. Nah, sebelum itu harus mengambil poin dulu di Siprus. Tapi gue mudah-mudahan ya optimis gue ini bisa kejadian betul di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan formasi, harapannya seperti apa? Skor bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Kembali gue ucapkan, gue berduka cita dengan tragedi di Malang. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan tabah. Dan gue harapkan tidak ada lagi tragedi di dunia sepak bola dimanapun. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.